Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Selamat datang para trainee di kegiatan OWIK Universitas Ciputra Surabaya pada tahun 2021. Belajar di Universitas Ciputra Surabaya adalah belajar menjadi pribadi yang mandiri dan terus-menerus meningkatkan kompetensi entrepreneur kelas dunia yang berkarakter integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship, serta kebangsaan dan aktif berkolaborasi untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Menurut Dr. Ciputra sebagai founder Father Universitas Ciputra Surabaya, kompetensi entrepreneurial adalah kompetensi untuk mengubah sampah menjadi emas. Memiliki keunggulan bagi mahasiswa Universitas Ciputra adalah hal yang utama, di samping juga kecakapan dan pengetahuan seorang entrepreneurship. Dengan demikian, maka mahasiswa Universitas Ciputra akan memiliki kemampuan untuk melihat peluang permasalahan dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Hal ini yang biasa disebut dengan opportunity seeker atau opportunity creators. Yang kedua, mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya dilatih untuk memiliki keberanian dalam mengambil risiko dengan mengelola peluang atau permasalahan menjadi produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah, nilai jual, dan dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Hal ini disebut dengan calculate risk taker atau creator and innovators. Bagaimana dengan pilihan karir ketika lulus menjadi sarjana S1? Lulusan sarjana S1 Universitas Ciputra Surabaya bisa menjadi pengusaha, menerus bisnis keluarga, profesional atau intrapreneur, serta melanjutkan untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pilihan karir untuk mahasiswa Universitas Ciputra mampu memberikan kontribusi value yang bermakna di tempat kerja saat menjadi seorang intrapreneur maupun saat menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana perjalanan belajar mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? Konsep struktur kurikulum prodi di Universitas Ciputra dilaksanakan untuk 1. Membentuk kemampuan atau keahlian mahasiswa berbasis keilmuan program studinya. Yang kedua, membangun ciri lulusan dan memverifikasi minat dan keahlian mahasiswa melalui mata kuliah universitas. Dan yang ketiga, membangun karakter bangsa melalui mata kuliah umum. Bagaimana perjalanan belajar mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? Untuk setiap mata kuliah di semua program studi dirancang sedemikian rupa untuk melatih mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi opportunity creation, creativity, dan juga calculate risk taking yang dikemas dalam berbagai macam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dasar kompetensi entrepreneurial akan diberikan kepada semua mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 7 dan semester 8, di mana di semester 1 akan diberikan dalam mata kuliah Entrepreneurship Esensial. Selain itu, akan ada mata kuliah pilihan universitas yang dikemas dalam bentuk klaster keilmuan yang dipilih oleh mahasiswa dari semua prodi sebagai tambahan kompetensi di luar bidang keilmuan prodinya. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya lulus gelar sarjana dari bidang ilmu masing-masing, namun juga memiliki kompetensi tambahan lainnya yang akan menunjang karir mahasiswi dan lulusan Universitas Ciputra Surabaya. Untuk memastikan lulusan UC mampu bersaing di dunia global, maka terdapat syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu nilai TOEFL minimal 450. Bagaimana perjalanan belajar mahasiswa International Business Management? Mahasiswa Prodi Manajemen, International Business Management Regular Class dan International Class tidak hanya akan mempelajari kompetensi inti terkait manajemen saja. Pada semester 2 sampai dengan semester 7, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah project yang mengembangkan keterampilan untuk menjalankan bisnis dan membuka usaha baru sehingga akan memperkuat keterampilan bisnis mahasiswa tersebut. Pada semester 4 sampai dengan semester 6, terdapat mata kuliah interdisipliner yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk memperkaya kompetensi di luar kompetensi manajemen.
Apa mata kuliah tersebut? Yaitu misalkan digital marketing, creative event management, inovatif multimedia, lifestyle wellness and leisure, serta corporate entrepreneurship. Di sini mahasiswa manajemen dapat belajar bersama dengan mahasiswa dari prodi lainnya untuk menambah jejaring dan wawasan. Hal ini sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di semester 7 dan 8 akan dilaksanakan program magang dan juga tugas akhir. Selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana perjalanan belajar untuk prodi non-IBM dan non-fakultas kedokteran. Bagi mahasiswa prodi non-manajemen dan non-kedokteran, perjalanan belajar akan dilalui seperti ini. Semester 1 akan dimulai dengan mata kuliah Entrepreneurship Esensial. Semester 1 sampai 6 mahasiswa akan mendalami kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing. Pada semester 4 sampai 6, mahasiswa juga akan diperkenankan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner sebagai tambahan kompetensi di luar disiplin ilmu prodinya. Mata kuliah yang ditawarkan sangat menunjang kompetensi utama dari masing-masing prodi tersebut. Mata kuliah tersebut misalnya adalah mata kuliah Digital Marketing, Creative Event Management, Inovatif Multimedia, serta Lifestyle Wellness and Leisure. Hal ini pun sangat sesuai dengan prinsip MBKM. Setelah semester 7 dan 8, mahasiswa akan melakukan magang dan kemudian dilanjutkan dengan skripsi dan tugas akhir. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penjelasan bagaimana learning journey mahasiswa Fakultas Kedokteran. Bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran, proses pembelajaran akan dilalui dengan mengikuti mata kuliah yang terkait dengan ilmu inti kedokteran yang akan dilengkapi dengan kompetensi kedokteran pencegahan terkait gaya hidup. Selain ini, mata kuliah yang akan ditawarkan adalah mata kuliah inovasi sosial yang mendorong mahasiswa untuk menciptakan nilai tambah melalui keilmuan kedokteran. Setelah lulus sarjana kedokteran, mahasiswa akan menjalani pendidikan profesi di rumah sakit sehingga mahasiswa akan banyak berinteraksi dengan pasien dan memperoleh banyak sekali kasus medis, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, dan mendapatkan supervisi dari dokter-dokter yang ahli. Pembelajaran melalui praktek ini akan sangat memperkaya kompetensi dan keterampilan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kompetensi dokter Indonesia, mahasiswa juga memiliki kompetensi pencegahan penyakit terkait dengan gaya hidup, kompetensi inovasi sosial, dan kompetensi leadership melalui kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan. Universitas Ciputra juga menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Prinsip dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kemerdekaan belajar, memberikan kebebasan dan otonomi kepada institusi pendidikan, dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, dan juga mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. MBKM dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bagaimana mahasiswa Universitas Ciputra belajar? Pertama adalah aktif dan kolaboratif. Mahasiswa terlibat aktif berinteraksi dan berkolaborasi langsung dengan sumber-sumber belajar, masyarakat, kajian, alat, bahan, dan rekan. Yang kedua, metode menggunakan berbagai macam pendekatan belajar yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berinteraksi. Yang ketiga, dukungan teknologi. Menggunakan teknologi terkini untuk menunjang efektivitas kemandirian proses dan juga hasil belajar. Mahasiswa Universitas Ciputra belajar di era pandemi dengan dukungan dari teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat besar peranannya dalam membentuk cara belajar baru di Universitas Ciputra. Dengan menggunakan aplikasi Zoom, mahasiswa menunjukkan hasil belajar dari rumah, tidak perlu datang ke universitas, ke kampus, dan tersedia instruksi melalui belajar di e-learn Universitas Ciputra Surabaya. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri
kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi masing-masing mahasiswa. Mahasiswa UC mampu belajar kapan saja, di mana saja, dengan berbagai narasumber lainnya. Demikian perjalanan belajar di Universitas Ciputra Surabaya. Semoga learning journey ini akan mengantarkan teman-teman mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri dan terus-menerus meningkatkan kompetensi entrepreneur berkelas dunia. Dan semoga sukses mengikuti semua proses dari awal hingga selesai studi di Universitas Ciputra Surabaya. Salam entrepreneur.